Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Muhammad Rohman dengan nomor NPM 222 020810004, Taufiki Fahkarudin 222 020810034, dan Devil Kartika Sari dengan NPM 222 020810044 akan mencoba mereview jurnal yang merupakan tugas dari dosen pengampu, yaitu Dr. Andes Nur Hidayah SEME, Universitas Islam Malang. Untuk judulnya sangat menarik, yaitu akses kredit dan kebahagiaan. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2002 sekitar tanggal 3 Juli, volume 26, halaman 599 sampai 614, yaitu dari jurnal keuangan dan perbankan. Riseternya, nama penulisnya adalah Siti Aisyah Tirahayu Mulyanto Johadi serta Muhammad Yusuf Indra P. Penelitian ini sangat menarik karena dilakukan di Indonesia, karena ada kekurangan komparatif. Yang menjadi latar belakang masalah adalah adanya kekurangan komparatif pada dampak utang dan kebahagiaan. Kesenjangan ini mungkin berasal dari perspektif yang sebagian besar berfokus pada pendapatan dalam literatur daripada yang berfokus pada utang, di mana ada perdebatan lama tentang apakah utang dan kebahagiaan masih sangat relevan di negara yang berkembang, dan transisi di mana kemampuan keuangan, pengetahuan dan perilaku keuangan sering dibatasi. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang namun beragam budaya, hampir setengah dari populasi di Indonesia masih belum memiliki rekening bank. Dan negara ini adalah rumah bagi 6% individu yang tidak memiliki rekening bank di dunia. Jika dibandingkan dengan pertengahan 1997, rasio kredit bank terhadap PDB tetap rendah sebesar 35%, turun dari 60% pada saat itu. Kira 2021. Hanya 17% orang Indonesia yang meminjam dari bank formal atau organisasi keuangan mikro pada tahun 2017, sementara 36%-nya meminjam dari sumber yang tidak resmi. Berikutnya, tujuan penelitian ini adalah untuk menginvestigasi akses kredit rumah tangga dan dampaknya terhadap kebahagiaan, dan untuk mengkaji dampak akses pasar kredit terhadap kesejahteraan subjektif di Indonesia. Metode yang digunakan oleh peneliti ini adalah menggunakan metode analisis empiris. Dalam tulisan ini didasarkan pada gelombang keempat dan kelima dari Indonesian Family Life Survey IFLS 4 dan 5. IFLS dilakukan oleh RAND bekerjasama dengan lembaga peneliti lokal di Indonesia yang tersedia secara gratis di situs web RAND. Jadi peneliti ini menggunakan data dari Indonesian Family Life Survey dan menggunakan ordinary least square serta pendekatan ordered probit untuk menguji kerangka empiris. Demikian presentasi saya menjelaskan tentang judul, latar belakang, tujuan penelitian beserta metodenya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara kami. Berikutnya kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum.
yaitu kepala rumah tangga, jenis kelamin, status perkawinan, sekolah, agama, usia, dan kondisi kesehatan. Variabel yang menangkap sumber daya ekonomi yang tersedia untuk individu termasuk pengeluaran per kapita dan ukuran rumah tangga. Sedangkan objeknya untuk mengontrol variasi regional dalam data kami menyertakan boneka provinsi dalam analisis kami. Kami juga menyertakan variabel karakteristik komunitas yang sama dengan 1 untuk komunitas perkotaan. Sedangkan hasil penelitiannya kami mengoreksinya bias pemilihan sampel ketika kami menganalisis determinan proses aplikasi pinjaman. Karena kami hanya mengamati proses aplikasi pinjaman untuk individu yang menyatakan bahwa mereka tahu tempat di mana mereka dapat meminjam. Berfokus pada tahap pertama, kesadaran determinan sumber kredit, kami menemukan bahwa status perkawinan, jenis kelamin, pencapaian pendidikan, jejaring sosial, dan individu yang lebih tua memiliki efek positif dan signifikan pada kesadaran akan sumber kredit. Sedangkan status perkawinan, pencapaian pendidikan, dan pengeluaran per kapita memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan untuk mendaftar. Jika tidak, kepemilikan sendiri perumahan memiliki efek negatif dan signifikan pada proses pengajuan kredit. Secara khusus, religiusitas menurunkan memungkinkan pengajuan kredit sebesar 7,6%. Hasil OLS dan model ordered profit keduanya menunjukkan hubungan yang signifikan dan positif antara kredit dan kebahagiaan bagi mereka yang berhasil memperoleh kredit. Selanjutnya, individu yang berhasil diberikan kredit meningkatkan kemungkinan mereka untuk bahagia sebesar 5,3%.